Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan selalu bersemangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ketiga. Namun, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak, simaklah bacaan berikut ini. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Coba kalian perhatikan gambar di samping berikut ini. Ada buku, layangan, koran, dan kertas-kertas lainnya itu terbuat dari kertas ya. Dan kertas-kertas itu berasal dari kayu. Kayu diambil dari pohon. Nah, kayu-kayu ini dijadikan kertas, dibuat secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti hasil tulisan kalian di kertas? Tentu berbeda, bukan? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik, sehingga tulisan kalian akan nampak jelas ya. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Berbeda hasilnya jika kalian menulis di atas kaca. Anak-anak, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan 10 nama benda yang terbuat dari kertas ya. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Anak-anak, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Wah, ternyata banyak sekali ya yang dibutuhkan untuk membuat 1 ton kertas, yaitu 13 batang pohon besar. Nah, fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang cara menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut ini ya. Di sini Udin berpendapat, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membelikan buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Wah, pendapat Udin ini bagus sekali ya. Kalian bisa mencontohnya. Jadi, kita tiap tahun tidak perlu mengganti buku tulis baru. Bisa gunakan yang lama. Selanjutnya, Siti juga punya pendapat nih. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Nah, ide atau pendapat dari Siti ini juga bisa kalian tiru ya. Jadi, buku tulis itu kan biasanya ada 2 sisi, yang depan dan yang belakang. Kalian bisa gunakan kedua-duanya. Udin lalu berkata, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asyik bukan?
Nah, bagaimana? Kalian setuju dengan pendapat Udin ini? Benar sekali ya, bila setiap orang melakukan penghematan, yaitu menghemat kertas, pasti bertonton kertas itu dapat dihemat dan akan banyak pohon bisa diselamatkan. Tidak akan dipotong, ditebang untuk dijadikan kertas. Berikutnya, anak-anak diskusikan secara berkelompok ya. Kalian bisa berdiskusi dengan anggota keluarga kalian. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusinya, perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Nah, kamu telah membaca wacana di atas tadi, wacana tentang kertas di sekitar kita. Lalu carilah arti kata berikut dengan tepat ya. Kamu dapat bertanya kepada gurumu, juga kepada orang tuamu, atau kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kata-kata inilah yang harus kalian cari artinya masing-masing. Yang pertama, selulosa. Yang kedua, lunak. Yang ketiga, molekul. Yang keempat, ampas. Yang kelima, pulp. Yang keenam, pipih. Ketujuh, menyerap. 8, kardus. 9, serat. 10, menggiling. Nah, kalian cari ya, apa arti dari kata-kata tersebut. Selanjutnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas ya. Kalian tuliskan dengan tulisan yang rapi di buku latihan kalian. Anak-anak, kertas dapat digunakan untuk menulis. Lalu, apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat ya anak-anak. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Seperti contoh di samping berikut ini. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya yaitu dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan tepuk tangan. Nah, kalian bisa membentuk kelompok terdiri dari atas 4 atau 6 orang siswa. Nah, kalian juga bisa membentuk kelompok di rumah. Kalian bisa ajak adik, kakak, dan kedua orang tua kalian. Nah, pilihlah 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagunya telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kalian bisa rekam atraksi kalian, lalu dikirim videonya kepada Bapak Ibu guru kalian, agar mereka bisa melihat atraksi dari kalian semua. Anak-anak, kita sudah tahu ya bahwa bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Yang pertama ada pohon pinus. Yang kedua, pohon akasia. Dan yang ketiga, pohon jati. Nah, menurut kalian, pohon manakah yang paling tinggi dari ketiganya? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Coba kalian pikirkan ya, untuk mengukur tinggi pohon, apa yang harus digunakan? Anak-anak, tinggi badan kalian itu pasti berbeda dengan teman-teman kalian, bukan? Nah, apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentu tidak, bukan? Coba kalian perhatikan, alat ukur panjang itu berbeda-beda ya. Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Seperti misalnya pada gambar berikut ini. Ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Selanjutnya, kalian jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, coba kalian sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Yang kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Kalian diskusikan ya bersama temanmu atau anggota keluargamu yang lain. Di sini ada daftar bagian yang diukur dan kalian tuliskan jenis alat ukur yang digunakan ya. Bagian yang diukur yang pertama
tinggi badanmu. Yang kedua, panjang lingkar pinggang. Yang ketiga, panjang meja di kelas. Yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu. Dan yang keenam, panjang halaman sekolah. Nah, setelah kalian tahu, kalian tuliskan ya jenis alat ukur apa yang digunakan. Kalian salin tuliskan yang rapi di buku latihan kalian ya. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Kalian ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu yang ada di kelas atau yang ada di rumah. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini ya. Kalian bisa gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Kemudian hasil ukuranmu diurutkan. Urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, kalian bisa tuliskan 5 nama teman kalian dan tingginya masing-masing dalam sentimeter ya. Lalu kemudian kalian urutkan dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan selalu bersemangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.